sore buat rekan-rekan wartawan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik hari ini. Pada hari ini 14 Juli 2022 saya menggelar konferensi pers mengenai musibah penipuan yang saya alami bersama suami saya Vincent dan juga kuasa hukum saya Ibu Elsa Syarif dan juga tim. Jadi penipuan ini bermula saat saya pindah ke Bali waktu 2020. Saya ditawarin untuk endorse mobil bekerja sama dari Trip ID, di mana skemanya saya dipinjamkan mobil Alphard milik Trip ID selama 1 minggu dengan imbalan promosi Trip ID di Instagram dengan kontak person waktu itu Ibu Claudia. Ketika Alphard diantar oleh Claudia, dia menyampaikan bahwa bosnya komisaris Trip ID bernama Christopher Stefanus Budianto atau yang biasa dipanggil Stephen ini ingin bertemu dan mengajak makan malam bersama-sama juga dengan pacarnya Ibu Tiffany. Setelah pertemuan itu kita saling bertemu dan membicarakan kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang dimaksud oleh Stephen adalah saya menitipkan mobil pribadi saya Alphard dengan plat nomor B73DAR untuk disewakan oleh Stephen melalui perusahaan Trip ID-nya selama 1 tahun. Karena mobil tersebut saat itu tidak saya gunakan, berada di Jakarta, maka Stephen menawarkan untuk mengambil mobil tersebut di Jakarta dengan pembagian keuntungan 66 juta per 3 bulan. Dan Stephen bilang kalau BPKB dan STNK mobil saya harus disimpan oleh Stephen karena mobil tersebut akan disewakan ke salah satu aparat negara. Jadi status kepemilikannya harus jelas dan mobil tersebut akan diganti plat nomornya sementara. Karena saya percaya dengan Stephen, saya memberikan BPKB dan STNK mobil saya kepada Stephen. Seiring berjalannya waktu, pada saat saya membeli mobil Mini Cooper untuk saya pakai secara pribadi, Stephen kembali menawarkan agar mobil tersebut disewakan kembali dengan pembagian hasil 35 juta per bulan. Dikarenakan mobil Mini Cooper tersebut masih memakai plat bantuan, maka Stephen menawarkan kembali untuk dibantu percepatan pengurusan BPKB dan STNK-nya. Saya kembali mempercayakan hal tersebut kepada Stephen dan Stephen meyakinkan saya agar menyimpan BPKB dan STNK mobil saya tersebut. Setelah itu Stephen selalu menawarkan beberapa mobil yang akan dijual ataupun digadaikan oleh orang lain kepada saya. Saya tertarik dengan mobil-mobil tersebut sehingga saya membeli mobil 4 unit Alphard dan menerima gadaian dari pemilik mobil 2 unit Porsche dan 1 unit Hummer melalui Stephen dengan perjanjian lewat dari 2 bulan maka kendaraan yang digadaikan akan menjadi milik saya. Dan Stephen kembali menawarkan mobil-mobil tersebut untuk disewakan melalui perusahaan Trip ID milik Stephen dengan pembagian keuntungan yang berbeda dari setiap mobilnya. Selain mobil-mobil yang dimiliki saya dan mobil yang digadaikan kepada saya melalui Stephen juga menawarkan untuk patungan membeli 1 unit Mercedes-Benz S-Class dikarenakan sudah ada penyewa dari salah satu kedutaan besar Arab untuk kendaraan operasional duta besar tersebut, serta 1 unit Land Cruiser yang sudah ada penyewanya dari corporate selama 1 tahun. Semua kendaraan mewah tersebut Stephen bilang akan disewakan oleh aparat serta pejabat negara, serta akan disewakan untuk operasional kendaraan G20 di Bali dan pembagian keuntungan yang berbeda-beda di setiap mobilnya. Keseluruhan hasil kerjasama tersebut akan dibayarkan per bulan oleh Stephen. Kembali lagi Stephen meyakinkan bahwa BPKB dan STNK akan dipegang oleh Stephen karena plat mobilnya akan diganti sementara. Selain mobil-mobil mewah tersebut, ada pula uang sebesar 30.000 US dollar yang diiming-imingi oleh Stephen akan dibeli sebesar 15.000 per dolarnya. 2 bulan setelah pembelian mobil Mercedes-Benz S-Class, saya dihubungi oleh dealer mobil tempat kami membeli mobil tersebut di Jakarta, menanyakan bahwa saya apakah benar menjual mobil tersebut kembali, dan saya menjawab bahwa mobil tersebut tidak saya jual melainkan saya sewakan
kepada Stephen. Awal mula saya menyadari terjadinya penipuan ketika Stephen mengkonfirmasi bahwa transferan pembelian uang USD sudah ditransfer kepada saya sebesar 300 juta. Setelah saya cek, ternyata transferan tersebut tidak masuk, dan akhirnya saya mengecek semua transaksi yang dikirimkan oleh Stephen kepada saya. Semua uang tersebut ternyata tidak pernah masuk ke rekening saya. Hanya ada beberapa di awal saja saat mobil Alphard dan mobil Mini Cooper. Selebihnya Stephen mengirimi saya bukti transfer palsu, termasuk transfer pembelian US dollar. Selain itu, pada saat saya sedang di Jakarta bersama suami saya Vincent dan asisten rumah tangga saya di Bali mengabarkan bahwa mobil Hummer yang saya beli dari Gadai dibilang Stephen digadaikan kepada yang digadaikan oleh Stephen diambil oleh orang yang mengaku pemilik mobil tersebut, dan menurut pengakuan orang tersebut tidak pernah menggadaikan mobilnya. Selain itu juga perihal mobil Mercedes-Benz yang sempat ditanyakan oleh dealer mobil tempat saya membeli mobil tersebut, ternyata benar-benar telah dijual oleh Stephen. Ketika saya menanyakan kepada Mary, salah satu kenalan kami di dunia entertainment juga kenal dekat dengan Stephen, Mary bilang kalau ada indikasi penipuan sebab Stephen sudah kabur ke Singapura. Dan ketika suami saya, Vincent, berhasil mengkontak Stephen mengaku perbuatannya menipu saya itu real. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai saat ini aparat kepolisian sudah responsif, bergerak cepat, membantu menyelesaikan kasus kami. Saat ini proses pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan. Saya yakin Indonesia negara hukum, maka saya berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku agar bisa segera bertanggung jawab dan tidak ada korban lain di kemudian hari. Terima kasih. Oke, Bang. Nomor STTLP garing B garing 2947 garing 6 Romawi garing 2022 garing SPKT garing Polda Metro Jaya. Laporannya bulan Juni. Tanggal 15 Juni 2022. Oke, kerugian yang dialami berapa? Total mencapai 9,853 M. 9,83 M. 853 M. Ya. Oke, untuk Jedar, kenapa begitu percaya dengan Stephen Jedar? Karena dimulai dari berteman, terus sosok Stephen ini meyakinkan saya bahwa memang dia punya bisnis yang kompeten dan bisnisnya cukup dikenal, dan dari ucapan Stephen itu bisa meyakinkan saya. Oke, Vincent, gimana menanggapi? Perusahaannya Trip ID ini memang sudah dikenalkan di lingkungan pejabat dan juga aparat-aparat lah. Karena juga dari postingannya juga cukup jelas, apalagi kita tahu sosial media kan sangat kuat kalau masalah marketing. Dari marketing dan repost yang dia repost, memang perusahaannya cukup luas, cukup dikenalkan. Jadi untuk kami percaya ya sudah terbukti dengan hasil kerjanya dia yang dipost di sosial media. Ya itulah alasannya kenapa kita jadi percaya sama Boleh ditambahkan dulu ya sekalian. Tadi kan di press release sudah disebutkan pada awal-awal dia memenuhi janjinya. Jadi itu yang membuat semakin percaya dan berkembang. Ada perjanjian tertulisnya nggak sih Jedar untuk setiap mobil atau apa itu? Ada Berapa? Ada total ada 11 mobil. Uangnya ada 30.000 US dollar, di total 9,5. Itu di perjanjiannya tiap bulan 9,8 53 miliar. Enggak, setiap mobil ada perjanjian masing-masing. Iya, Ada. perjanjian masing-masing. Jadi itu kerjasamanya sejak kapan itu dan berakhir kapan itu sampai akhirnya membuat laporan gitu? Kalau sejak kapan? Sejak mobil Alphard itu di tahun 2021. Untuk mobilnya sendiri sekarang kondisinya belum tahu keberadaannya atau masih di lingkungan PT-nya atau gimana? Buat saat ini kita karena ini kasusnya penipuan, jadi
di mobilnya di mana kita juga belum tahu. Dan ketika kita juga pas saatnya saya negor Steven ini, dia juga pelin-pelan, nggak mau jujur karena memang penipu. Jadi kalau untuk itu kita nggak bisa jawab dulu. Nah untuk kantornya sendiri mungkin udah samperin karyawannya atau gimana? Tidak, kita nggak nyamperin karena itu bukan kuasa kita. Itu biar aparat kepolisian saja yang melakukan hal-hal kayak Awal gitu. kecurigaan itu gimana? Awal kecurigaan. Itu dikasih kabar tadi. Awalnya tuh Dari dari transfer rekening dolar. dulu. Transfer rekening itu pas saya cek mutasi nggak masuk. Terus saya cek ke bank, terus kata banknya memang nggak ada transaksi. Dan ternyata saya mulai bertanya-tanya kepada Steven ini, tapi dia tetap suruh saya cek terus sampai akhirnya ada kerabat kami, saya dan Steven, bernama Mary yang informasi ke saya bahwa Steven ini menipu dan sudah kabur ke Singapura. Jadi buktinya selama ini yang diberikan buktinya hanya Jadi gini Pak, selama ini dia memang mengirimkan mutasi rekening, betul. Saat itu kami percaya dia sudah kirim, tapi pas ada omongan dia menipu, kami cross check sama bank kami. Lalu di situ ketahuan ternyata mutasinya bodong semua, palsu. dan mutasi bukti yang diberikan palsu. Yang diberikan oleh Steven itu ternyata palsu. Ya. Oke Bang Fikri, update dari kepolisian seperti apa sih sejauh ini? Sekarang sudah sekarang lagi pemeriksaan saksi-saksi, dia udah diperiksa, termasuk juga dealer dari Mercedes-Benz S-Class-nya. Sekarang lagi melanjutkan 4 saksi lagi yang kemungkinan adalah salah satunya buyer dari Mercedes-Benz yang sudah terjual tadi. Oke, tapi kan Steven ini sudah sampai Singapura ya, bisa dibilang seperti itu kan. Dari pihak kepolisian sendiri ada update apa nih terkait Steven yang sudah berada di Singapura? Sekarang prosesnya lagi mau dipanggil dulu saksinya terlebih dahulu, jadi biar kita bisa tindak lanjuti. Nanti kemungkinan bakal ada notis, nanti bisa langsung kita cekal. Kak Jessica, selain Alphard, Mini Cooper dan 11, Iya. berarti lebih dari yang 3 itu ada tipe apa lagi selain Alphard, Mercedes, sama Mini Cooper? Alphard 5, Porsche-nya 2, Mercedes S-Class 1, Hummer 1, Land Cruiser 1, Mini Cooper 1. Total 11. Total 11 mobil. Sama uang $30.000 itu. Betul. Terakhir komunikasi kapan sama Steve? Terakhir komunikasi sudah beberapa minggu yang lalu sih, yang pas ketawa dianya menipu. Saya pengen hubungin dia lagi, tapi dianya sudah kabur, sudah larikan diri, jadi untuk hubungin dia juga sulit. Itu udah masuk laporannya? Seperti apa Vincent pas bisa dihubungin terakhir komunikasi sama Saat itu karena ya dia udah nggak bisa bohong lagi, akhirnya dia juga mengakui dia nipu, lalu dia nangis, habis itu udah lost kontak. Tapi nggak ada ketemu titik tengahnya di mana dia mungkin masih mau bayar balik atau mau gimana, belum ada. Tapi itu posisi dia lagi masih berada Saat di itu saya nggak tahu posisinya di mana. Cuman saya dapat kabar dari orang-orang di sekitarnya itu dia lagi berada di Singapura. Jadi sampai detik ini 11 mobil tidak tahu keberadaan. Saya tidak tahu di mana. Tapi dia keinginannya seperti itu, ingin dipenjarakan saja atau memang semua asetnya balik? Ya pastinya kalau bisa Dua-duanya. dia bisa bertanggung jawab atas kerugian yang saya alami, dan juga supaya dia juga apa ya, kan Indonesia negara hukum. Saya serahkan aja hukumnya kepada kepolisian kita. Aparat kepolisian, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk bantu kita biar kasus ini cepat selesai, biar juga Steven ini cepat ditangkap, biar tidak ada korban selanjutnya lagi. Dan balik lagi, Indonesia negara hukum, jadi kita akan fight dan berjuang untuk keadilan kita. Ini tapi enggak ini hubungin coba keluarganya di mana, itu di mana, tanggung jawab atau gimana? Tadi kan ada pacarnya juga. Atau gimana ya kabarnya? Awal-awal pas ketahuannya dia menipu, otomatis terus terang kita jujur aja pasti kita telepon kiri kanan. Tapi karena masih abu-abu, jadi semuanya juga takut untuk mengakui atau ceritakan kasus ini, karena mereka juga pelin-pelan. Jadi dari situ kalau masalah kontak mereka juga jawabannya singkat, nggak tahu. Intinya berarti keluarganya Menutupi. pelaku menutupi.
Bisa jadi, saya juga nggak bisa, Pak. Itu nggak bisa saya jawab. Mungkin. Selain Stephen Yang ada pastinya- yang lainnya lagi. Sorry, Selain Stephen ada yang lainnya. Apa Ya, nggak tahu. Stephen aja. yang ya nggak tahu sih, tapi kami terus terang jujur aja, kami duga ini sindikat penipuan, penggelapan dokumen, dan ada kemungkinan pemutihan duit, pemalsuan money laundering, cuci laundering. Tapi balik lagi, ini saya serahkan ke aparat kepolisian untuk bantu kami untuk diselidiki. Tidak semua ketika ada perjanjian dengan Stephen itu sendiri memakai nama siapa sih, jendela pribadi atau memang ada seperti kayak kerjasama namanya sama satu nama atau ada dua nama? Nah, itu kita kerjasama. Jadi ini kan PT. Jadi kalau masalah siapa yang punya mobilnya ya kalau dibilang ya berdua. Jadi kita ibaratnya kerjasama dengan perusahaan. Gitu. Tidak, selain kamu tahu nggak ada korban lain mungkin yang Ada korbannya penipuan? Dihubungi gitu. yang tahu ditahuin ada korbannya nggak? Saya